Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai umat muslim sungguh sangat berbahagia. Karena apa? Dalam kamus kehidupan Islam itu tidak ada mode rugi. Yang ada adalah mode untung. Istilah rugi itu tidak ada. Yang ada adalah untung. Baik dalam keadaan sarro atau dalam keadaan senang, kita juga untung. Maupun dharra, keadaan susah, kita juga untung. Bagaimana bisa kita untung? Jika kita mensikapi dalam keadaan sarro, kita bersyukur, maka kita tergolong orang beruntung. Dalam keadaan dharra, kita bersabar, maka kita akan beruntung. Jadi tidak ada mode rugi. Inilah indahnya Islam dalam kehidupan yang kita jalani. Karena itulah kita harus berbahagia menjadi mukmin. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Mari kita simak sebuah hadis dari Suhaib Ar-Rumi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajaba li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Inna asobathu sarra'u sakor. Fakana khairul lahu. Wa inna asobathu dharra'u sobar. Fakana khairul lahu." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya itu baik baginya. Hal ini tidak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Jadi jelas hadis ini menjelaskan keistimewaan orang beriman dalam menyikapi dua keadaan hidup. Saat mendapatkan nikmat atau sedang sarro, sikapnya adalah bersyukur. Dengan bersyukur, nikmat itu akan ditambahkan oleh Allah. La in sa'artum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi jelas, la in sa'artum, jika engkau mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat itu. Dan jika engkau mengkufuri nikmat Allah, ingatlah azab Allah sangatlah pedih. Jadi dalam keadaan sarro, senang, bersyukur, maka Allah akan mendapatkan nikmat itu. Bukanlah ini sebuah keuntungan? Nah, kemudian saat mendapatkan musibah, loro, keadaan sedih, susah, mendapatkan cobaan, maka sikapnya adalah bersabar. Dengan sabar, musibah itu bisa menghapus dosa, mengangkat derajat dan mendatangkan pahala yang besar. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 10. Innama yafhas sabaru ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Nah, berarti kita beruntung. Kita menjadi orang sabar itu beruntung karena mendapatkan pahala dari Allah tanpa batas. Bukan kok mesti ciluru telu, tanpa batas. Nah, ini adalah sebuah keuntungan. Disinilah maka mode kehidupan seorang muslim hanya ada satu modenya, untung, bukan mode rugi. Mode untung. Dalam keadaan senang, untung, bersyukur ditambahkan nikmatnya. Dalam keadaan morro, sabar, maka diberikan pahala tanpa batas. Nah, ini kita harus berbahagia sebagai seorang mukmin. Kita perbanyak bersyukur dan kita bersabar. Bagaimana kalau bukan orang mukmin? Kita lihat orang kafir.
Begitu mendapatkan kesenangan, foya-foya, pesta pora, lupa, sombong, aku kok sugih, dunyaku akeh, apa kon? Itu. Tidak bersyukur. Begitu dicoba oleh Allah keadaan yang sangat berat, putus asa. Banyak kita lihat akibat tidak menghadapi cobaan, mengakhiri hidupnya. Tapi kalau seorang muslim, kondisi senang, bersyukur. Kondisi cobaan susah, bersabar. Nah, inilah semuanya. Bersyukur ya untung, bersabar ya untung. Untungnya mendapatkan pahala yang tanpa batas. Ini kelebihan daripada seorang muslim. Tapi ini semua mensikapinya harus dengan iman. Diberi kenikmatan oleh Allah, kita bersyukur dengan dasar iman. Diberi cobaan, kesusahan oleh Allah, kita bersabar dilandasi dengan iman. Sekarang mari kita lihat pendapat Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi menjelaskan, ajabal amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara orang mukmin. Imam An-Nawawi bilang yang dimaksud menakjubkan di sini adalah pujian. Perkaranya luar biasa karena dia selalu untung, nggak peduli kondisinya. Keadaan ini nggak ada kecuali pada orang mukmin. Orang lain kalau senang biasanya sombong dan lupa Allah, kalau susah langsung putus asa dan marah. Jadi dua-duanya mudarat. Kita dua-duanya manfaat, kalau bukan orang mukmin dua-duanya mudarat. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusannya baik baginya. Maksudnya hasil akhir dari setiap ketetapan Allah untuk mukmin pasti baik. Kalau diberi nikmat, bersyukur, maka akan ditambahkan nikmat itu dan nikmatnya menjadi berkah. Kalau ditimpa musibah, dia bersabar, maka akan mendapatkan pahala yang tanpa batas dan dihapus dosanya. Jadi, rugi itu cuma kalau dia enggak beriman, enggak bersabar, dan enggak bersyukur. Inna sobatu sarra'u syakor. Kalau dapat kesenangan, dia bersyukur. Syukur di sini bukan cuma bilang alhamdulillah. Imam An-Nawawi membagi syukur itu ada 3. Syukur dengan hati, mengakui nikmat itu datangnya dari Allah. Syukur dengan lisan, senantiasa memuji nikmat Allah. Syukur dengan anggota badan, menggunakan nikmat itu untuk taat, bukan untuk maksiat. Wa inna sobathu dharra'u sabra. Kalau ditimpa kesusahan, dia bersabar. Sabar yang dimaksud itu adalah menahan diri dari berkeluh kesah yang haram, menahan lesan dari caci maki takdir, ungkapan-ungkapan yang menyakitkan, ungkapan-ungkapan yang bisa merusak nilai keimanannya, serta perbuatan-perbuatan anggota fisik seperti menampar badannya, menampar pipinya, menjambak rambutnya, mencopek bajunya, dan lain-lain. Sabar ini yang bikin musibah jadi penghapus dosa. Hadisnya sangat masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, artinya tidaklah seorang muslim ditimpa kelelahan, sakit, kesedihan, gangguan sampai duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa kehidupan seorang mukmin yang dilandaskan dengan nilai keimanan, maka hanya ada satu mode untung. Baik dalam keadaan senang, mensyukuri nikmat Allah, ditambahkan nikmatnya untung. Baik dalam keadaan susah, lorok, bersabar atas cobaan ini, maka Allah akan memberikan pahala yang tak terbatas, untung.
Oleh karena itu, marilah kita jalani kehidupan ini dengan penuh keimanan. Kita yakini bahwa Allah Maha Penjaga dalam kehidupan kita. Allah sendiri sudah menyebutkan 2 nama di antara 99 Asmaul Husna, yakni As-Sabur dan As-Sakur. Maka hamba yang sabar dan syukur adalah yang paling dekat dengan sifat Allah. Aku qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.